Ya, saya akan mengukur diameter piston, ya, mengecek apakah piston ini dalam kondisi baik atau tidak. Ya, akan saya cek dulu dengan menggunakan mikrometer. Ya. Nah, mikrometer dengan range antara 50 sampai 75. Ya. Nah, 50 sampai 75 dengan tingkat ketelitian 0,01 mm. Sebelum menggunakan mikrometer, saya tentunya akan mengkalibrasi dahulu mikrometer tersebut agar valid nanti pada saat penggunaan. Caranya adalah dengan menggunakan batang kalibrasi ini, lalu ditempatkan dengan benar. Ya. Nah, ini. Ya, ini belum sesuai ya. Belum sesuai, maka akan saya kalibrasi dahulu dengan cara memutar ini ke sini. Ya. Nah, diputar skala utamanya hingga pas dengan 0, ya. Garis 0 ke garis skala utama. Oke, baru nanti akan saya gunakan. Mikrometer sudah dikalibrasi, lalu saya akan mengukur ketebalan piston, diameter piston, Diameter piston standarnya adalah 65,475 ya. Nah, karena ini sudah oversize 75 pistonnya, maka ditambah 0,75, harusnya adalah diameter pistonnya adalah 66,22 mm ya. Nanti akan kita cek apakah piston ini yang sudah oversize 75 ini apakah diameternya itu 66,22. Untuk pengukuran piston ini 1 cm ya dari ujung bawah piston ini. Nah, seperti ini contohnya. Ya. Hasilnya adalah 66,18. Hasilnya 66,18. Artinya piston ini lebih kecil dari standar yang seharusnya 66,22. Di sini hasilnya adalah 66,18 ya. 66,18. Berarti piston ini sudah terkikis, alias piston ini sudah menyusut ya. Ya, mungkin karena ini sudah tergesek ya, bergesekan dengan liner atau buring. Lama-lama ini semakin kecil nih diameternya. 66,16 hasil dari piston ini. Nanti piston ini harus ganti nih guys, harus ganti karena sudah seperti ini. Yang selanjutnya saya akan mengukur diameter dalam silinder bore gauge untuk mengetahui keovalan dan ketirusannya ya. Ini saya sudah siapkan kolom untuk silinder 2 dan silinder 3 dengan format nanti adalah untuk ketirusan atau keovalan dengan 2 pengukuran, yaitu pengukuran mode X dan pengukuran mode Y. Nanti akan saya jelaskan untuk cara pengukurannya. Yang pertama saya lakukan adalah saya akan men-setting dulu dial bore gauge-nya. Ini adalah dial bore gauge.
Di sini ada dial indikator, saya akan setting dulu. Ini karena masih 0 ya, saya akan setting ke 1. Ke 1. Lihat yang kecil ini, jarum yang kecil. Nah, jarum yang kecil ini mengarah ke angka 1. Nah, baru nanti akan saya kencangkan. Nah, artinya apa? Artinya kondisi pada replacement root ini nanti sudah bisa digunakan atau dial indikator sudah menyentuh batang dari dial Bourget. Ya. Terus selanjutnya saya akan memilih washer dan akan memilih replacement root. Ya. Nah, pemilihan washer dan replacement root ini ada washer. Ya. Yang 1 mili ini juga ada replacement root. Pemilihan ini tergantung pada pengukuran dari diameter kasar jangka sorong yang kita ukurkan ke silinder bor mesin ya. Nah, maka dari itu langkah yang selanjutnya adalah saya akan mengukur diameter kasar pada silinder bor dengan menggunakan jangka sorong. Yuk kita lakukan. Ya, kita akan mengukur diameter silinder bor ini dengan menggunakan jangka sorong bagian outset ya, outset jaws atau rahang atas ini. Nah, ini sebelum pengukuran saya akan terlebih dahulu membersihkan silinder bornya dulu. Selalu dalam hal pengukuran ini harus dalam kondisi bersih ya. Di alatnya juga sama, harus dibersihkan dulu. Nah, selanjutnya saya akan mengukurkan ya. Ini hasilnya. Ya, 66 ya, sekitar 66. Hasilnya adalah 66 mm. Oke, kita sudah dapatkan hasil pengukuran dari diameter silinder bor, diameter kasar ya, hasil pengukuran diameter kasar. Ini berfungsi untuk men-setting pada mikrometer ya, men-setting pada mikrometernya. Nah, hasil dari jangka sorong ini yang 66 ini ya. Oke. Lalu saya akan setting ke mikrometer dengan ukuran yang sama, yaitu 66 tepat ya. 66 tepat. Nah, seperti ini. Oke. 66 tepat. Oke. Lalu saya akan pasang di pencekam. Nah, ini untuk memudahkan saya untuk nanti proses kalibrasi. Nah, tahap untuk selanjutnya yaitu saya akan memilih replacement root. Replacement root. Di sini ada banyak pilihan replacement root dari mulai 50 mm sampai 75. Karena ini tadi adalah 66 nilai dari pengukuran diameter kasar menggunakan jangka sorong, maka saya akan memilih replacement root yang nomor 65 mm ini. 65 mm. Ya, jadi saya memilih yang 65 mm. Oke. Lalu selanjutnya, karena 65 mm, maka saya membutuhkan 2 tambahan washer. Artinya saya membutuhkan 2 mm washer ya. Ini ada washer 2 mm.
Nah, ini saya akan tambahkan untuk menambah panjang dari replacement root. Jadi total dari replacement root nanti akan menjadi 67, lebih besar atau lebih panjang dari total pengukuran dari jangka sorong tadi, yaitu 66. Karena 66 tadi enggak 66 pas, 66 lebih sedikit. Nah, sedikitnya itu yang kita belum tahu, maka kita akan setting dengan menggunakan kelebihan dari 67 mm untuk replacement rootnya. Lalu kita akan pasang ke dial bore gauge dengan cara, ingat di sini ada bagian yang kotak ya. Nah, ini ada bagian yang oval atau tumpul. Nah, kita pasang replacement root bagian yang ini di sini. Ya. Lalu kita akan pasang ke dial bore gauge dan kita akan kunci. Nah, jadi total dari replacement root ini menjadi 67 ya. Ya, kita proses kalibrasi dengan cara mengukurkan atau memasang dial bore gauge ini ke mikrometer dengan settingan 66 mm tadi yang sudah kita set 66 mm. Lalu kita posisikan dial indikatornya ini ke 0. Indikatornya ke 0. Nah, seperti ini. Oke. Sudah. Kita lihat bawah tetap 66 ya, dengan panjang 66 mm dan atas untuk dial indikatornya ke 0. Oke, sudah seperti ini. Nah, kalau sudah dikalibrasi seperti ini, maka kita akan langsung melakukan pengukuran pada silinder 2 dan silinder 3 dengan format XY, artinya ada kolom untuk pengukuran X dan ada kolom pengukuran Y. Ya, kita akan langsung ukurkan ke diameter pada silinder bore ya. Kita masukkan bore gauge. Nah, cara seperti ini. Nah, di sini kita akan lihat hasilnya adalah penyimpangan terjauh adalah 76. Nah, ini adalah X pertama ya. Nanti akan saya langsung tulis. Nanti saya akan tulis langsung adalah 0,76 X pertama. Lalu yang X kedua ini kita akan masukkan ke lebih dalam lagi ya, di bagian tengah-tengah silinder bore ini. Terus kita akan lihat yang paling jauh, yaitu di sini 71. Nah, 71 0,71. Kita akan tulis X2 0,71. Nah, yang selanjutnya itu yang paling dalam atau yang X ketiga. Di sini penyimpangan terjauhnya sama ya, 71. Atau artinya dikalikan 0,01 ya, berarti menjadi nilainya 0,71. Terus Y, sekarang pengukuran yang Y, perhatikan ini tadi adalah melintang atau secara horizontal, lalu kita akan ukur menjadi seperti ini.
ya, atau kondisi opposite-nya ya, atau kontranya. Kita bisa lihat di sini. Nah, kalau pengukuran Y-nya tadi seperti ini ya, pengukuran X-nya tadi seperti ini, lalu pengukuran Y-nya maka seperti ini posisinya. Sama nanti yang atas, tengah, dan bawah, atau Y1, Y2, dan Y3. Kalau yang X, X1, X2, dan X3. Pengukuran Y yang pertama di sini adalah penyimpangan terjauhnya 0,75. Ini 0,75 ya. Terus yang tengah 0,73. Terus yang bawah atau Y3 0,75. Ya, kita sudah mendapatkan data ya dari pengukuran silinder nomor 2 dan silinder nomor 3, yaitu data X dan data Y. Ya, ada 3 data X dan 3 data Y. Maka selanjutnya nanti akan kita kalkulasi atau kita hitung. Data ini tadi kita mendapatkan 65 untuk panjang total rootnya atau replacement rootnya. Yang ini kita hitung, yaitu 65 ditambah washernya 2 mili, berarti total 67 mm. Nah, nanti kita rata-rata di sini ya, atau kita cari yang paling jauh atau paling besar, yaitu 0,76. Kalau yang di sini yang paling besar adalah 0,75 dan yang paling kecil 0,69. Oke. Nah, selanjutnya nanti kita akan kurangkan dengan dial indikator untuk hasil pengukuran. 67 dikurangi 0,76. 67 dikurangi 0,76 sama dengan, ya, ini 67 dikurangi 0,76, 66,24. Nah, untuk Y nya 67 kurangi 0,75, yaitu 66,25. Nah, ini untuk yang Y nya 66,25. Terus ini untuk yang X nya 66,24. Terus yang X kedua 67 dikurangi 0,71, 66,29. Ya, perhatikan. Ini adalah hasil dari semua perhitungan pengukuran dial bore gauge yang sudah kita dapatkan. Nah, kita akan bandingkan hasil dari pengukuran ini dengan diameter dalam silinder standar. Ya,
Perhatikan. Nah, diameter dalam silinder bor standar adalah 65. Nah, karena ini sudah oversize 0,75, maka 65,5 ditambah 0,75. Ya, hasilnya adalah 66,25. Ini adalah yang seharusnya ukuran diameter dalam silindernya. Kita perhatikan di sini. Ini ada beberapa silinder yang mengalami perubahan hasil atau pengukuran. Kalau kita rata-rata di sini hasil ukurnya ada 624, 629, 629 ya, kita ambil di sini yang paling besar adalah 66,29 ya untuk X-nya untuk silinder 2. Nah, untuk Y-nya yang paling besar di sini adalah 66,27. Lalu untuk silinder nomor 3 di sini yang paling besar adalah 66,31 dan di sini yang paling besar adalah 66,28 untuk yang silinder nomor 2. Kita perhatikan di sini ada beberapa ketidaksesuaian dengan standarnya yaitu 66,25. Nah, hasil dari ini berarti mengindikasikan bahwa diameter silinder mengalami pembesaran ya, pembesaran diameter sesuai atau kita bandingkan dengan diameter dalamnya ini. Ya, seharusnya 66,25 tapi hasilnya di sini adalah ada yang 6631, ada yang 629 dan ada 627 dan ada 6628. Nah, di mana letak ketirusan dan keovalannya? Kita bisa bandingkan di sini atau kita bisa simpulkan bahwa silinder nomor 2 itu mengalami ketirusan. Ya, kita perhatikan di sini ada angka yang menyusut atau tidak stabil ya. Harusnya di sini kalau mau rata harusnya di sini 66,29 semua. Tapi di sini ada 66,24 atau 66,25. Berarti ada 0,04 mm yang terkikis. Artinya diameter silinder ini mengalami ketirusan. Ya. Nah, di sini 66,24, di sininya 66,29 ya. Ini pengukuran atas atau X1, ini pengukuran X2, ini pengukuran X3. Nah, diameter yang atas ini mengalami pembesaran karena kikisan dari piston ya, mungkin jadinya yang bawah itu lebih kecil diameternya, yang atas itu menjadi lebih besar diameternya sesuai dengan pengukuran yang tadi kita lakukan. Nah, ini mengalami ketirusan. Lalu apakah oval? Ya, ini sudah terdapat atau terjadi keovalan. Kenapa oval? Karena antara X dan Y ini juga tidak sama. Artinya ketika kita lihat komparasinya dari atas, dari diameter sini ya, ini pengukuran X dan ini pengukuran Y ya, maka yang di atas ini yang hasil dari silinder nomor 2, hasil di silinder nomor 2 yang atas adalah 66,29, yang bawahnya adalah yang Y-nya hasilnya adalah 66,27. Kalau kita buat lingkaran seharusnya di sini 66,29 semua. 66,29 di sini juga harusnya 66,29. Tapi di sini lebih kecil 0,02 mm. Ya, jadi 66,27. Seharusnya angka ini harusnya sama dengan angka yang
X. Tapi kalau tidak sama berarti lonjong ya. Ini lebih besar, ini lebih kecil. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, ini lebih besar 66,29, yang ini lebih kecil 66,27. Kalau digambarkan seperti ini ilustrasinya. Seperti ini berarti. Nah, seperti inilah ilustrasinya. Ya. Yang ini lebih lebar, yang ini lebih sempit. Ini kan oval ya. Seperti itu. Ya, berarti untuk hasil pengukurannya saya simpulkan bahwa diameter silinder itu mengalami keterusan dan keovalan dengan rata-rata 0,02 mm. Nah, 0,02 mm itu masuk dalam kategori yang seharusnya di oversize ya, karena itu sudah cukup besar ya, 0,02 itu sudah cukup besar. Tapi karena di sini sudah oversize 75, maka ini harus ganti puring atau liner ya. Nah,